pada dasarnya Purnawirawan TNI itu mendukung penuh Pak Prabowo untuk bisa memimpin Indonesia dengan sebaik-baiknya. Dan sekarang kesempatan beliau menunjukkan bahwa saya betul-betul melakukan tugas saya dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh lagi ada bayang-bayang orang lain gitu di sini. Pemimpin beliau, hanya beliau tunggal pemimpin Indonesia saat ini, nggak ada yang lain. Jadi kita dorong beliau untuk melakukan tugas dengan sebaik mungkin. Tadi saya singgung, beliau memuji-muji Pak Jokowi, salah. Pak Jokowi nggak berjasa kepada beliau, beliau yang berjasa kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi membantu beliau, katakanlah beliau cawe-cawe ya, membantu Pak Prabowo. Bukan karena sayang Prabowo, tapi karena dia menitip anaknya. Jadi kembali saya bilang, menitipkan anaknya dengan sebaik-baiknya. Sebagai bapak, sebagai presiden terpilih, tidak usah ada bayang-bayang orang lain di dalam pemerintahan. Itu aja kita bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya, bertemu kembali di channel Ibnu Azmin Official. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, baru-baru ini teman-teman, Bapak Ibu, sangat viral sekali di media sosial, di mana diberitakan sebanyak 103 prajurit TNI Purnawirawan itu melakukan deklarasi menuntut 8 poin, di mana dari 8 poin itu ada yang sangat urgen, yaitu mereka mendesak untuk mencopot ataupun mengganti Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Gibran, teman-teman ya. Dan yang sangat menarik di sini teman-teman, bahwa salah satu yang ikut tanda tangan di dalam petisi ataupun di dalam deklarasi tersebut itu kita lihat ada tanda tangan daripada mantan Wakil Presiden kita, yaitu Bapak Tri Sutrisno. Di dalam surat tersebut, di dalam deklarasi tersebut, beliau turut menandatangani sebagai yang mengetahui atas deklarasi daripada Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 April 2025. Coba kita dengarkan apa saja pernyataan ataupun tuntutan daripada Purnawirawan TNI yang merupakan beberapa jenderal ya. Ada Laksamana, ada Marsikal, ada jenderal. Mereka menyampaikan 8 tuntutan. Coba kita dengarkan berikut ini deklarasi mereka. Setelah usut ijazah palsu, 103 jenderal Purnawirawan TNI serukan tangkap semua para ternak-ternak Menteri Titipan Mulyono. Ini kita kutip daripada Daily News ID teman-teman ya. Kita dengarkan bersama berikut ini. Saya akan mewakili Forum Purnawirawan Prajurit TNI membacakan pernyataan sikap Purnawirawan Prajurit TNI. Forum Purnawirawan Prajurit TNI menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari DPD et impera dan dari disintegrasi bangsa. Pernyataan sikap Purnawirawan Prajurit TNI. 1. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. 2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. 3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang, dan kasus-kasus serupa karena kan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. 4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja asing Cina ke negara asalnya. 5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. 6. Melakukan resapel kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi.
Setuju. Dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. 7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 8. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Karena Mengusulkan pergantian keputusan MK Wapres ya. terhadap pasal 169 huruf C Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara melanggar MK hukum. dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. 8. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf C Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pernyataan ini ditandatangani oleh 103 jenderal, 103 73 laksamana, Laksamana, 77 marskal, dan Marskal. 91 kolonel TNI. Naskah ini ditandatangani oleh Fahrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan, Yasno Sudarto, Jenderal TNI Purnawirawan, Slamet Subianto, Laksamana TNI Purnawirawan, Hanafi Asnan, Marsikal TNI, dan diketahui oleh Tri Sutresno, Jenderal TNI Purnawirawan. Selesai. Terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman purnawirawan, Jadi itu beberapa poin yang disampaikan oleh sejumlah purnawirawan TNI, di mana kita dengarkan ada sebanyak 8 poin teman-teman ya. Yang paling urgen di sini, purnawirawan ini meminta di poin ke-8 mengatakan agar segera mengganti wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Jadi di sini sangat jelas sekali siapa saja yang menandatangani pernyataan sikap purnawirawan prajurit TNI teman-teman. Ada Jenderal Fahrul Razi sebagai mantan Menteri Agama teman-teman ya. Yang kita bingungkan di sini kan Menteri Agama saat itu Fahrul Razi juga ikut di masa Bapak Joko Widodo ya. Dan juga Bapak Tri Sutrisno sebagai mantan wakil presiden kita, itu kalau kita lihat di beberapa pertemuan yang pernah berjumpa dengan Bapak Prabowo, seolah-olah tidak ada masalah seperti itu ya. Ada juga yang ikut menandatangani yaitu Bapak Jenderal Tias Sudarto, Bapak Slamet Subijanto, Laksamana TNI Purnawirawan, dan Bapak Hanafi Asnan, Marsikal TNI Purnawirawan. Tentunya tuntutan mereka ini karena mereka menilai bahwa ini sangat fatal sekali dan harus ditindaklanjuti segera mengganti wakil presiden Bapak Gibran Raka Buming teman-temannya sebagai anak dari Bapak Joko Widodo. Dan kalau kita dengarkan tadi pernyataan daripada Bapak Fahrul Razi di awal, bahwa beliau mengatakan Pak Jokowi itu tidak ada jasanya kepada Bapak Prabowo. Justru Pak Prabowo lah yang berjasa kepada Bapak Jokowi, karena Pak Jokowi telah menitipkan anaknya kepada Bapak Prabowo, yaitu Bapak Gibran sebagai wakil presiden kita teman-teman. Nah, kira-kira menurut teman-teman semuanya bagaimana pendapatnya tentang pernyataan sikap purnawirawan ini? Apakah teman-teman Bapak Ibu semuanya setuju kalau wakil presiden kita diganti dengan yang lain? Silahkan tinggalkan komentarnya di bawah. Kita berjumpa di episode berikutnya. Mari bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, comment, dan share. Jazakumullah khairul jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.